Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi berbasis komputerisasi yang mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikan dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan. Pengertian flowchart adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja, atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Flowchart digunakan untuk menganalisis, mendesain, mendokumentasi, atau memanajemen suatu proses atau program di berbagai bidang. Simbol-simbol dalam flowchart. Yang pertama ada flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Yang kedua ada terminator symbol, yaitu simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Yang ketiga ada connector symbol, yaitu simbol untuk keluar, masuk, atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Yang keempat ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Yang kelima ada simbol manual input, yaitu simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Yang keenam ada simbol preparation, yaitu simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Yang ketujuh ada simbol predefined proses, yaitu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Yang kedelapan ada simbol display, yaitu simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Yang kesembilan ada processing symbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang kesepuluh ada simbol manual operation, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang ke-11 ada simbol decision, yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Yang ke-12 ada simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Yang ke-13 ada simbol disk and online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Yang ke-14 ada simbol magnetic tape unit, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output yang disimpan ke pita magnetik. Yang ke-15 ada simbol punch card, yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang ke-16 ada simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Pengeluaran kas adalah transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo-saldo kas tunai atau rekening bank milik perusahaan, baik yang berasal dari pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran transfer maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya. Pengeluaran kas dapat berupa uang logam, cek atau wesel pos, uang yang dikeluarkan melalui bank atau langsung dari piutang. Tujuan utama dari sistem pengeluaran kas ini adalah untuk memastikan bahwa kreditor yang valid menerima jumlah terutang yang benar ketika kewajiban jatuh tempo. Tahapan sistem pengeluaran kas. Yang pertama, proses utang usaha meninjau file utang usaha mengenai berbagai dokumen yang jatuh tempo dan mengotorisasi proses pengeluaran kas untuk melakukan pembayaran. Yang kedua, proses pengeluaran kas membuat dan mendistribusikan cek ke para pemasok. Yang ketiga, pada akhir periode, baik proses pengeluaran kas maupun utang usaha mengirim informasi ringkasan ke buku besar. Departemen dalam pengeluaran kas. Yang pertama ada bagian utang usaha. Proses pengeluaran kas dimulai dalam bagian utang usaha. Staf administrasi bagian utang usaha meninjau file voucher utang terbuka atau utang usaha untuk melihat berbagai dokumen yang jatuh tempo dan mengirim voucher serta dokumen pendukungnya ke bagian pengeluaran kas. Yang kedua ada bagian pengeluaran kas. Menerima paket voucher dan meninjau berbagai dokumen untuk melihat kelengkapan dan akurasi administratifnya. Untuk tiap pengeluaran, staf administrasi tersebut membuat cek 3 salinan dan mencatat nomor cek, jumlah uangnya, nomor voucher, serta data lain yang terkait dalam daftar cek yang juga disebut sebagai jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga ada bagian buku besar. Menerima voucher jurnal pengeluaran kas dan ikhtisar akun dari bagian utang usaha.
mencatat akun pengendalian utang usaha dan akun kas dalam buku besar, serta merekonsiliasi akun pengendali utang usaha dengan ikhtisar buku pembantu utang usaha. Flowchart pengeluaran kas adalah flowchart yang menggambarkan aliran kas keluar ketika perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar bahan baku yang mereka beli dan juga pengembalian bahan baku kepada supplier atau retur pembelian. Prosedur pengeluaran kas. Yang pertama, bagian supplier membuat faktur rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang kedua, bagian pembayaran menerima faktur lembar 1 dan supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Yang ketiga, manajer menerima SPPK lembar 1. Berdasarkan SPPK lembar 1 tersebut, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Yang keempat, bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar atau BKK rangkap 3. Lembar 1 beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran, lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Bagian kelima, bagian pembayaran menerima bukti kas keluaran atau BKK lembar 1 beserta uang. Selanjutnya bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supply. Bagian keenam, supply menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supply membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Bagian ketujuh, bagian pembayaran menerima SPP lembar 1, kemudian membuat laporan pembayaran atau LP rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Dan bagian terakhir, bagian 8, berdasarkan BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar 1 dari bagian pembayaran. Bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas atau LPK. Rangkap 2, lembar 1 dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip.